jadi digipreneur, bersinar di seluruh pandangan. Oh, oh, pemasaran digital. Atau orang beli karena oh ini produknya kelihatannya bagus, cangkirnya bagus, tasnya kelihatannya bagus, jadi langsung beli gara-gara bagus. Itu artinya impuls ya, impuls buying teman-teman. Kalau teman-teman bisnisnya bisnis retail, artinya teman-teman butuh yang namanya influencer. Jadi mainnya endorse-endorse saja. Jadi mainnya endorse-endorse saja. Ada influencer ini teman-teman endorse ini, ada influencer ini teman-teman endorse ini. Nah, nanti influencer, kita bisa minta sama influencernya. Jadi ada beberapa macam tipe, teman-teman bisa catat ya. Ada beberapa macam tipe influencer yang kita bisa pakai ya. Yang pertama adalah influencer itu bisa menawarkan sebagai review produk ya. Review. Jadi produknya teman-teman itu di-review. Contoh kalau teman-teman produknya untuk rambut ya, hair tonic. Jadi teman-teman minta influencer itu untuk mereview produknya. Hair tonicnya ini, kandungannya ini, cara pakainya seperti ini. Nah, itu namanya review produk. Atau teman-teman bisa pakai juga visit ya, visit company visit. Jadi influencernya diundang di event ya, diundang di acara atau diundang ke kantornya teman-teman, ke gudangnya teman-teman ya. Itu namanya visit ya. Jadi ada influencer yang memang diundang untuk ngadain event di acara ini, biasanya di toko ya, toko diamond, toko berlian atau toko baju ya, butik baru, influencer diundang suruh datang ya. Itu visit office itu yang kedua. Yang ketiga yang biasanya brand lakukan itu vlog ya. Jadi dia vlogging dengan menggunakan produk ya. Jadi dia lagi live ya, lagi live, entah Instagram live, entah dia bikin video di YouTube. Nah, disuruh vlog. Ya. Lalu dia ceritain produknya. Atau dia cerita hal yang lain, tapi produknya muncul di belakang ya. Nah, itu ya. Jadi secara tidak langsung bisa direct, bisa indirect, macam-macam teman-teman. Jadi orang cara jualan tuh macam-macam ya. Yang penting cuan ya, yang penting closing. Mau jualan apapun caranya boleh, tapi yang penting closing ya. Nah, ini bisnis kamu butuh influencer ya. Nah, kalau teman-teman punya bisnis retail ya, kita saranin juga boleh teman-teman live di TikTok, boleh live di Instagram, boleh ya. Jadi dan zaman sekarang kalau teman-teman lihat itu artis itu luar biasa ya. Kemarin itu saya lihat banyak berita-berita ya. Artis itu bisa omset live itu bisa miliaran teman-teman ya. Miliaran. Jadi bisa lebih besar daripada tokonya teman-teman. Dalam satu hari. Nah, itu luar biasa ya. Jadi dan ini tren ini pertama kali muncul di China, teman-teman ya. Jadi di China itu justru pabrik-pabrik itu langsung jualan ke live. Jadi di China itu banyak pabrik. Biasanya kan pabrik bikin produk, jualan ke distributor. Dari distributor jualannya larinya ke agen. Dari agen ke toko-toko, baru dibeli ke customer. Nah, itu kan alur bisnis tradisional, teman-teman ya. Seperti itu. Tapi di China udah mulai muncul tren ya. Trennya seperti apa? Trennya dia pabrik, bikin produk ya, bikin produk, langsung jualan ke end user. Pakai apa? Pakai live ya. Live-nya sosial medianya di sana, di China sana. Kalau di Indonesia kan yang live Instagram, di TikTok. Jadi teman-teman coba bayangin ya, dari pabrik produksi langsung ke end user, teman-teman. Jadi itu di-cut semua, distributor nggak perlu, agen nggak perlu, toko-toko nggak perlu. Jadi langsung end user. Dan omsetnya besar ya. Kalau di China itu setahun bisa triliunan, teman-teman ya. Jadi segala permintaan, segala supply dari pabrik itu bisa langsung dihabisin, teman-teman. Itu luar biasanya online, teman-teman. Dan nanti akan masuk di Indonesia, teman-teman. Ya, kita siap-siap aja ya, akan masuk di Indonesia. Jadi dia bikin pabrik langsung ke end user. Nah, langsung live, langsung habis. Nah, omset sehari bisa miliaran, teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini ya, sudah mulai muncul ya. Tapi ini belum langsung pabrik ya. Ada beberapa pabrik tapi belum belum jadi tren. Satu hari, satu sesi live ya. Satu sesi live itu bukan satu hari, teman-teman. 14 miliar ya. Ini artis ya, 7 miliar, teman-teman ya. Satu sesi live. Nah, ini kan dahsyat ya, luar biasa ya, teman-teman ya. Yang lihat 182 ribu. Jadi anggapannya ada toko yang buka, itu pengunjungnya 182 ribu dalam satu hari, dalam satu sesi. Itu yang lihat 182 ribu. Itu kan luar biasa ya, omsetnya langsung miliaran, teman-teman. Belum pernah ada toko offline ya, toko offline, satu toko ini bisa sampai pengunjung sampai 182 ribu ya, dalam satu hari itu belum pernah ada, teman-teman ya. Tapi di online bisa kejadian, teman-teman. Ini dahsyatnya online, teman-teman. Nah, ini ya. Ini Dokter Richard Lee ya, ini omsetnya berapa? 40 miliar teman-teman ya. Wah, ini
Jadi jualannya enak banget ya, jualannya langsung online. Dan ini terbukti efektif, teman-teman bisa praktekkan ya. Bisnis saya juga praktekkan juga. Jadi simple ya, jualannya langsung live ya. Cuman butuh gadget ya, butuh gadget pencahayaannya oke, nah bisa langsung live. Nah, kalau teman-teman live ya, penting untuk teman-teman mengkaitkan dengan nama besar. Ini salah satu tips ya, salah satu rahasia sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman kalau jualan itu kaitkan dengan nama besar. Ini ada cara gimana kita produk yang belum dikenal atau kita tidak dikenal oleh kompetitor, oleh customer kita, oleh prospek kita, tapi kita langsung dipercaya teman-teman. Nah ini ya, cara langsung dipercaya lewat online. Walaupun kita belum pernah ketemu, walaupun customernya belum pernah ketemu sama teman-teman, walaupun kita ini orang asing ya, tapi ketika kita pakai teknik ini, kaitkan dengan nama besar, itu langsung kita dipercaya teman-teman. Contoh ya, ini ada kasus ya, ada kejadian ya. Jadi baju bekas itu dilelang ya, 180 juta teman-teman ya. Baju bekas ya, bekas dipakai ya, dilelang 180 juta. Tapi bekas dipakainya, bekas dipakai oleh ini ya, atlet ya, Cristiano Ronaldo, atlet dunia teman-teman ya. Bukan bekas dipakai oleh kita-kita teman-teman ya. Kalau bekas dipakai nggak mungkin laku dijual. Ini orang baju yang bekas laku dijual ratusan juta. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi dilelang, ini pernah kejadian dilelang. Martinus ini, kalau teman-teman perhatikan, Martinus ini adalah anak yang kemarin waktu tsunami Aceh itu selamat teman-teman ya. Selamat, akhirnya diangkat anak sama Cristiano Ronaldo. Karena diangkat anak, akhirnya dikasih ini baju. Nah, si Martinez ini simpan bajunya, disimpan bajunya terus bertahun-tahun. Ketika COVID melanda, ya kan sudah diangkat anak teman-teman ya, diangkat anak otomatis kan kebutuhannya udah terpenuhi ya, finansial, makan semua udah beres semua ya, tempat tinggal dan lain sudah beres. Waktu COVID banyak orang butuh uang, butuh banyak orang susah. Si Martinez ini tergerak oleh karena itu dilelang teman-teman. Laku ternyata 180 juta, luar biasa teman-teman ya. Lalu kalau kita, nah itu baju teman-teman ya, kaos bekas. Ini permen karet teman-teman ya. Ini lebih bekas lagi ya. Jadi permen karet ya, habis dikunyah-kunyah ya, itu campur dengan ludah, campur dengan air liur teman-teman ya, campur dengan vitamin-vitamin, lalu dilepeh teman-teman ya, dilepeh. Dilepeh itu dari mulut dikeluarin teman-teman ya, dikeluarin ya, diputer-puter ya, diputer-puter teman-teman ya. Terus dilelang teman-teman. Lakunya ternyata lebih mahal teman-teman. 5,7 miliar ya. Ini dapat rumah mewah teman-teman ya. 5,7 miliar dari permen karet bekas ya. Ternyata permen karet bekas ini nilainya miliaran teman-teman. Nah, kita coba lihat permen karetnya siapa ini ya. Nah, ini ya Sir Alex Ferguson. Siapa itu Sir Alex Ferguson? Kalau kita lihat Sir Alex Ferguson itu pelatihnya MU. Kalau teman-teman suka sepak bola, ini pelatih legendaris teman-teman ya. Semua orang yang suka sepak bola, ya, gak usah suka nonton sepak bola pasti tahu yang namanya Sir Alex Ferguson teman-teman. Dan ini dilelang teman-teman. Sekarang udah pensiun. Karena sudah pensiun dia mungkin nggak punya lagi ya permain karet teman-teman ya di stadion. 5,7 miliar. Nah, pelajarannya apa yang kita bisa ini ya dapat dari situ ya? Pelajarannya apa? Kaitkan dengan apa? Kalau teman-teman tahu ini kaitkan dengan nama besar, teman-teman bisa pakai yang namanya konsep BA, teman-teman ya. BA. Apa itu BA? BA adalah brand ambassador, teman-teman. Brand ambassador. Jadi ketika ada influencer, nggak harus toko besar, nggak harus artis terkenal ya. Kalau di BA, di brand ambassador ini mungkin mahal ya, mungkin miliaran ratusan juta. Influencer pun bisa ya. Selebgram pun bisa. Teman-teman lihat ada followernya, ada puluhan ribu, udah cukup udah. Teman-teman tinggal BA. Nah, ketika sudah di brand ambassador, itu artinya followernya dia itu sudah percaya sama sama dia. Yang sudah percaya sama dia, sudah follow dia, sudah bertahun-tahun mungkin yang sudah ikuti review dia, ikuti kehidupannya dia. Dia kalau influencer itu kalau misalnya mau pergi kemana ya kan di syuting ya, di story, pergi ke sini di story, dia makan di cafe story, kafenya enak, dia ngomong enak ya. Yang sudah bertahun-tahun lihat kehidupannya influencer ini ya, tiba-tiba dia mempromosikan produk ini, sebagian besar percaya teman-teman ya. Ketika percaya kita udah memotong cut masuk. Produk asing tiba-tiba langsung dipercaya dan bisa dibeli. Nah, ini ya. Ini tipsnya, ini triknya, ini rahasianya. Gimana caranya produk asing, perusahaan tidak dikenal, tiba-tiba orang langsung percaya. Lihat dan langsung percaya lewat online. Nah, salah satunya dengan ini teman-teman. Brand ambassador ya. Teman
praktekkan aja. Saya udah praktek dan hasilnya oke. Ya. Itulah kenapa saya sharing kepada teman-teman. Jadi nggak harus artis yang mahal-mahal. Jadi digipreneur, bersinar di seluruh pandangan.